Sama dengan saya 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Kita baca bergantian, laki-laki baca ayat 1, perempuan baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Yuk, ayat 1 laki-laki, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengirim sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah. Lalu menangis Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu lalu di hatinya, masing-masing dengan anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oke, ya. Sebentar ya. Saya tadi pagi sudah ngomong dengan Mami sebelum berangkat. Sayang, coba kamu dapat sesuatu enggak? Bicara nanti ya kalau dapat sesuatu. Kenapa? Karena sampai dengan tadi, ya sudah datang ke tempat ini, nyembah, berdoa, saya bilang Tuhan. Saya buka catatan, ya kalau kamu mau tahu catatan saya, catatan Mami ini, notes ini, banyak sekali ada judulnya, ada yang sudah mateng, setengah mateng, masih bahan baku gitu ya. Tapi banyak banget. Membangun, melatih, bertumbuh dalam kasih karunia. Ada Sun Sukos, Tuhan ingat, rahasia kekuatan, menoleh ke belakang, Mephiboset, From to, Rahab, padanya ada firman Tuhan, persiapkan di padang gurun. Banyak. Gitu. Ya kan? Catatan. But God, itu ya. Galatia 5, catatan ada. Banyak banget. 4 sungai. Banyak lah gitu. Tapi masalahnya gini loh. Kita belajar ya. Karena kalian sebagian besar, ya kan, kalian akan jadi pemimpin-pemimpin. Kak Oce tolong, boleh deh papan tulis, tidak apa-apa sayang. Papan tulis. Spidolnya ada yang. Oh yang kemarin. 3 kategori. Mungkin semester 1 belum ada. Benar kan? Speak, bukan itu. Itu namanya sebenarnya loudspeaker yang betul. Pengeras pembicara. Speak itu berbicara, speaker pembicara. Orang yang berbicara namanya speaker. Who is the speaker in the conference? Siapa pembicara dalam konferensi ini? Siapa orang yang berbicara? Berbicara, selama kamu punya mulut dan keluar suaranya, kamu bisa berbicara. Berarti siapapun bisa bicara kan? Ada orang yang bicaranya lancar, bicaranya kurang lancar, bicaranya menarik, intonasinya kemudian bisa diatur. Maka dia bisa jadi pembicara. Menarik itu. Ada orang suka bicara, ada orang tidak suka bicara. Berarti pembicara harus orang yang suka bicara, pandai bicara. Itu kalau hanya pakai kekuatan manusia, hanya pakai kekuatan jiwa. Maka kita akan memilih Ramando sebagai MC. Ya kan memang begitu kan. Orang akan cari yang confident, yang percaya diri, yang kemudian dia antusias. Tuh tanya Mami, waktu kecil itu sejak sekolah minggu ya. Kalau ditanya gitu, ada yang mau nyanyi, dia nggak usah ditanya.
aku mau nyanyi, gitu, maju. Jadi dia mau, seneng, tampil, nyanyi. Kalau papi, kalau bisa sembunyi di antara barang-barang, ya kan, gitu. Saul itu suku apa? Masa dia sembunyi di antara barang-barang. Lebih cocok suku cadang dia. Spare part, ya kan, gitu. Sembunyi di antara barang-barang. Itu tempatnya di gudang kan, gitu. Itu namanya suku cadang. Kalian belum belajar Alkitab sih, jadi belum tertawa, ya. Ya. Speaker, ya kan. Kalau gini, jangan satu yang bisa ngomong, yang senang ngomong, yang pintar ngomong. Oke, kamu punya modal untuk jadi pembicara. Ya dong. Ada pelatihan, semester berapa sih yang dikasih pelatihan? Yang ini loh sekarang, public speaking. Oh, public speaking, ya kan? Berbicara di depan umum, cara ngomong, menatap mata orang, kemudian ekspresi, ya kan? Apalagi gitu. Nah itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang punya bakat bawaan untuk dia berbicara. Speak, itu. Lancar, seneng, menarik. Ini ada yang kedua, preach, berkhotbah. Karena dia berkhotbah, nanti dia jadi pengkhotbah, berbicara, menyampaikan firman, berpidato. Ya kan ini kategori public speaking ya, ngomong. Kalian nanti akan belajar homiletika, cara menyampaikan khotbah. Semester depan akan belajar cara menyampaikan khotbah secara praktis. Nanti ada khotbah topikal, ada khotbah tekstual, ada lagi apa? Expository, ya kan? Gitu. Ada namanya 3-point sermon, khotbah 3 poin. Pokoknya nanti saya dulu waktu kuliah diajarin gimana setiap khotbah itu harus ada ilustrasi. Karena ilustrasi itu seperti jendela, tapi jendela tidak boleh terlalu banyak karena nanti masuk angin, ya kan? Itu secukupnya aja. Jadi ada orang khotbahnya isinya ilustrasi semua, lawak dari awal sampai akhir, itu pendengarnya masuk angin, ya kan? Karena dia nggak makan apa-apa. Nggak ada firmannya, cuma jendela semua. Rumah kok jendela semua, gitu. Nggak bisa dong, jendela itu ada satu di sini, cahaya masuk, angin masuk secukupnya. Begitu kena angin ribut, jendela semua ya bubar kan, gitu ya. Gitu. Serangga datang, nggak bisa. Itu contohnya begitu, ya kan. Dulu dosen saya ngajarin, kamu harus menemukan kalkun. Kalkun, apa mau Thanksgiving, gitu. Bukan, namanya kalimat kunci. Oh, jadi khotbahmu itu harus ada kalimat kuncinya, tidak boleh panjang-panjang. Maksimal 5-7 kata. Jadi kata kunci bisa disimpulkan, kamu katakan di awal, kamu ulangi di tengah, kamu garis bawahi di akhir. Oh gitu, semua teori ada pokoknya. Itu ya. Preacher, saya pernah ikut juga seminar, conference tentang preaching dengan itu semua. Bisa dilatih yang ini, ya kan? Public speaking kamu diberi pelatihan, orang nggak percaya diri, orang tidak pintar ngomong, orang itu semua bisa dilatih jadi pembicara. Kalau dia tidak terlalu banyak ngomong, loh kamu tidak tahu cara saya presentasi ketika ada di Inggris. Oh itu hikmat itu seperti itu. Kan bahasa Inggris nggak terlalu lancar, nggak terlalu bagus dibanding orang Inggris, ya kan? Kalau dibanding kamu ya lumayan, gitu ya. Dibanding orang Inggris tuh nggak, terus gitu. Terus nanti orang Inggris itu kalau tanya sulit, sulitnya gini, dia tidak langsung tanya. Kapan hari kita nonton apa sih kok bisa itu ya sayang? Dia akan bilang gini, wah kamu sudah menyampaikan dengan luar biasa, caramu berbicara itu sangat jelas sekali, ilustrasi yang kamu pakai itu juga mengena di hati kami, pokoknya muter. Oke, sekarang aku mau bertanya, loh, oh dengar siapa Edwin Lewis Cole, Pak Petrus Agung cerita tentang itu, ya kan? Itu. Nah begitu kamu terpukau dengan pujiannya dia tadi, begitu kamu ditanya kamu lupa, wah dia tanya apa ya gitu. Kan ngomongnya aksen British kan. Jadi waktu tadinya dulu saya mendengarkan, wah luar biasa nih, hebat sekali presentasiku, dipuji-puji sama dia. Giliran dia tanya apa nih? Nggak paham, hilang, blank gitu. Itu ya. Jadi saya belajar, begitu dia memberikan pujian, saya abaikan, saya konsentrasi. Ini apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Karena dia bisa 2 menit sendiri memberikan pujian. Baru setelah itu sampai di pertanyaan, gitu. Nah, kenapa mereka begitu? Karena orang itu kalau presentasi di sana 3-5 lembar dibaca. Dibaca, semua orang ikut baca. Kalau semua orang baca gini ya,
Semua orang begitu baca itu ngasih catatan, ngasih pertanyaan. Masa kalah sama orang Inggris? Tapi kasih video, foto, ya, semua yang menarik gitu kan. Kasih suara, ada soundnya, semua. Udah kasih gitu, presentasi. Ini lihat nih, gedung-gedung gereja, 20.000 tempat duduk, 15.000, 12.000. Wow, ini lihat nih semua dengan itu semua. Wah, aku tak jelasin itu kan. Oke, sekarang tanya jawab. Wah, mereka kan nggak sempat baca teksnya karena aku nggak baca teks. Jelasin gambar-gambar ya kan itu. Terus mereka senang, tertarik. Wow, mereka cuma tanya di sini. Ini kok bisa begini gimana? Kok bisa gini gimana? Padahal tuh teksnya presentasi beda sekali gitu ya. Sampai setelah sekian tahun, salah satu profesor bilang begini. Kan Papi udah lulus. Datang ke seminar seminar bulanan gitu. Roni, ya, we miss your presentation gitu. Kenapa? Ya, karena kamu selalu memberikan gambar dan video yang menarik buat kita semua. Gitu. Wah, ini profesor yang lain, tapi profesorku di sampingku langsung bilang gini, aku tahu strategimu. Gitu. Gitu ya. Gitu. Kamu pintar banget. Kenapa? Ya orang jadi nggak fokus sama inimu, sama papermu gitu ya. Mereka senang lihat gambar dan video gitu. Karena itu mereka nggak pernah tanya apa yang jadi esensi yang sebenarnya harus dipresentasikan. Nah iya, kalau ditanya di situ sulit jelasinnya Prof. Ini jelasin gambar-gambar. Artinya ini bisa dilatih gitu loh. Orang nggak terlalu pintar ngomong, kamu pakai media, pakai alat peraga, ya kan? Kalau nanti kalian yang di PAK, kalian akan diajari media pembelajaran, alat peraga dengan semuanya. Nolong di sini. Kamu bisa latihan di sini. Membuat kerangka khotbah, persiapan, lalu nanti hermeneutik, ilmu tafsir, itu semua lihat latar belakang, jangan terlalu banyak, ya kan? Banyak orang sekarang lihat latar belakang terlalu banyak, sampai lupa, ketutupan. Jadi latar depan dia. Latar belakang itu memberitahu gitu misalnya. Dia cerita, bangsa Israel ini sebenarnya begini. Tahun sekian mereka begini, kebudayaannya begini. Kita nggak perlu tahu, kita perlu tahu secukupnya aja. Itu tadi. Gitu. Tapi ada kategori yang ketiga. Namanya messenger. Apa itu? Pembawa pesan. Ini pembicara. Ini pengkhotbah. Pembawa pesan gitu. Nah, kalau kamu melayani, memberikan renungan, menyampaikan firman, sharing, ketemu dengan orang, kamu siapa? Pembicara, pengkhotbah, atau pembawa pesan? Kalau pembicara memang tergantung kepandaiannya bicara, ya dong. Tidak semua orang pandai bicara. Tidak semua orang lancar berbicara. Tidak semua orang fasih lidah. Gitu. Pinter banget. Gitu. Kalau bahasa Jawa, ini ya, pokoknya mulutnya itu manis, ya. Licin. Ngomong kata-katanya ada aja, gitu ya. Menarik, gitu. Apalagi orangnya ekstrovert, sanguin. Kan kalian perhatikan nggak? Pokoknya kalau begitu, saya kan sekolah sering pindah-pindah ya. Jadi begitu ke tempat baru itu, ada orang yang begitu satu hari itu, semua orang di ruangan itu 120 udah kenal dia. Nah kalau saya, 1 tahun kemudian orang baru kenal, tahu bahwa saya ada di situ, gitu. Jadi pasti bukan jenis ini, ya kan? Bukan. Kalau ini bisa dilatih. Apalagi ini punya model ini, ya kan? Bisa. Tinggal tambahin mengalir. Tapi ini, messenger ini, kategori yang berbeda. Karena dia menyampaikan pesan, pembawa pesan. Pesannya siapa? Pesannya Tuhan. Gitu loh. Pesannya Tuhan. Saya ingat ini, pengalaman Pak Petrus Agung, menarik sekali. Dia masih muda, beliau masih muda, diajak sama siapa ya? Oh, yang Maranatha itu loh, namanya siapa? Yang juga musik itu. Pokoknya lupa. Satu hamba Tuhan ngajak beliau pelayanan ke India. Dan waktu pelayanan ke India itu, semua itu ya, kalian kan tahu nggak? Ada sesi utama, nanti ada sesi workshop. Di workshop itu dibagi-bagi. Jadi karena 10 pembicara, semua workshop pembicara. Tapi pembicara itu kalau di retreat sinode kemarin itu kan ditentukan sama panitia. Satu pembicara, pesertanya 50, kalau udah penuh, pindah ke tempat lain, harus dibagi, nggak bisa sama. Tapi workshop ini nggak gitu. Semua pembicara disuruh di depan, semua peserta itu presentasi. Kamu mau bicara apa?
Pembicara awal-awal tuh dahsyat-dahsyat semua. Saya punya karunia kesembuhan. Penyakit-penyakit apapun yang paling parah, sembuh. Saya sudah melihat ribuan kesembuhan. Pak Petrus Agung urutan ke-10. Nah ini aja semua udah datang ke situ. Pembicara kedua, saya spesialis kemakmuran. Orang miskin apa semua, kutuk itu semua, saya sudah melihat itu berlipat kali ganda. Kalau kamu mau hidupmu diberkati, diubahkan. Wah, 2 pembicara pertama aja udah habis semua, ya kan? Siapa nggak mau kesembuhan? Siapa tidak mau kemakmuran? Pembicara ketiga, saya nabi Tuhan, punya ketepatan membaca hidupmu apa yang akan terjadi. Wah, ini semua orang sudah di situ. Pokoknya semua punya spesialisasi. Nanti pembicara ke-9, orang India, di sampingnya Pak Petrus Agung. Dia bilang, pelayanan saya olahraga. Saya menjangkau orang dengan olahraga, dengan kegiatan. Siapa yang mau untuk nanti bisa melayani anak-anak muda, melatih mereka punya hati buat Injil pemuritan, bisa ikut kelas saya. Dalam hati Pak Petrus Agung, lumayan, paling enggak aku sama dia nanti enggak ada pesertanya. Gitu. Beliau berdoa, Tuhan, ini harus ngomong apa? Sembuhan sudah diambil sana, ya kan? Kemakmuran sudah diambil sana, gitu. Nubuatan sudah diambil sana. Nanti nggak ada pesertanya. Nih, maju, ambil mic ngomong ini. Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa. Tapi sejak dalam perjalanan itu Tuhan bicara pesan Tuhan untuk hidupmu. Kalau engkau mau pesan Tuhan untuk hidupmu, datang ke workshop saya. Penuh. Kita membawa pesan Tuhan sebenarnya. Apa yang di hatinya Tuhan buat orang. Lewat apa? Macam-macam. Lewat firman bisa. Ya kan? Kalau Tuhan beri namanya karunia sabda pengetahuan. Word, saya tulis ya. Words of knowledge. Sabda atau kata-kata atau firman. Tahu nggak? Word of knowledge, kata-kata pengetahuan. Tiba-tiba kamu dapat bentuknya bisa macam-macam. Bisa kata-kata, bisa lihat, bisa rasakan di tubuh terhadap orang itu. Bisa rasakan perasaan orang itu, bisa rasakan sakit yang dirasakan orang itu, bisa Tuhan beri kata-kata, tiba-tiba kamu mengatakan dan itu persis yang sedang ada di hatinya. Nah, itu juga menyampaikan pesan Tuhan. Gitu loh. Cerita sederhana yang saya dengar dari orang yang menjual martabak. Dan waktu ada orang mau beli martabaknya, dia bilang begini, Ibu, kaki kanan Ibu sakit ya? Rasanya seperti ditusuk-tusuk ya? Loh, kok kamu tahu? Langsung lah, ya kan? Percakapan dimulai, langsung didoakan di situ. Karena ini menyampaikan pesan Tuhan. Untuk apa? Ya supaya kesembuhan terjadi. Bisa jadi itu juga pintu supaya hati orang itu terbuka. Kok ada yang tahu hatiku? Kok ada yang tahu? Gitu loh. Penglihatan. Cerita yang saya ingat sekali. Seorang ibu hidupnya hancur berantakan padahal dia saudara kembar. Saudara kembarnya pernikahannya bahagia, hidupnya diberkati, jadi berkat buat banyak orang, luar biasa, tapi dia ditinggal suaminya, selingkuh, depresi, udah mau bunuh diri dan semuanya gitu. Lalu ketika dia datang pada seorang hamba Tuhan, minta didoakan, berdoa, hamba Tuhan cuma lihat, saya lihat sepeda roda 3 warna merah, langsung nangis dia. Tahu akar dari semua persoalan dalam hidupnya. Waktu kecil, dia kan saudara kembar, dengan saudara kembarnya dia berebut sepeda merah itu, dan kemudian dia masih menyimpan kepahitan itu karena mamanya memberikan sepeda itu kepada saudara kembarnya. Maksudnya waktu mereka mau main itu loh, rebutan itu, dikasih ke sana. Dan ternyata itu luka yang masih dia simpan sampai bertahun-tahun, sampai dia usia 40 tahun lebih.
Nah, sederhana menyampaikan pesan Tuhan, kadang kita ragu. Sepeda warna roda 3 warna merah ini ibu bukan anak balita ya kan? Itu mau apa? Gitu. Nah, Mami misalnya masih ingat saya, itu KPLT ya sayang ya, KPLT. Ada seorang ibu gembala dalam kesedihan yang besar ya, sudah 3 tahun ya mungkin ya, sekitar 3 tahun anaknya laki-laki meninggal. Sehat, tidak sakit apa-apa, kuliah di UKSW, pulang ke rumah mengeluh sakit kepala, ya kan, dibawa ke rumah sakit, habis pelayanan, ya kan, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Waktu Mami berdoa itu, karena lihat tapi ragu-ragu tanya dulu, Ibu, apa anak Ibu bisa main musik? Oh iya, anak saya pelayanan, dia bisa main berbagai alat musik. Mami bilang, saya lihat seorang anak laki-laki sedang main keyboard, pakai baju putih, menyembah Tuhan di depan tahta Tuhan. Wah, ibunya langsung nangis. Terus cerita, anak saya memang pakai baju putih ya waktu meninggal ya itu, dan habis pelayanan, baru habis pelayanan, dan dia memang main keyboard, dia bisa main semua alat musik juga dan itu semua. Dan dia bilang, saya selama ini tidak pernah bisa cerita sama siapa-siapa karena saya ibu gembala, orang pasti harus melihat saya itu kuat, hebat, selalu punya iman, selalu gitu-gitu semua. Saya tapi menyimpan. Besoknya ibunya nyari Mami gak ketemu, Mami, Pak sampaikan terima kasih ya, sekarang saya sudah lega, ada seperti yang cabut dari hati saya. Itu menyampaikan pesan Tuhan. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Bisa penglihatan, bisa kata-kata, bisa sensasi di tubuh. Ya kan, kamu rasakan sesuatu, belajar aja, tanya. Jangan langsung gini, Tuhan berbicara. Gitu. Saya kan sering ajarin ya kan, Pak, apa betul? Boleh saya tanya, apa betul Bapak ada ini, itu. Tanya aja, coba. Gitu loh. Dan kalau kita menyampaikan pesan Tuhan, itu ya, menyampaikan pesan Tuhan bentuknya macam-macam ya. Bahasa roh itu juga bisa menyampaikan pesan Tuhan, gitu. Nanti ditafsirkan, bukan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan itu kan kata demi kata, speaker membicara, ya kan, preacher, bukan. Tapi ada penafsirannya. Dan kalau ada penafsirannya, maka dia akan menjadi pesan untuk khususnya untuk jemaat seperti ini. Jadi berbicara. Yang kakak-kakak kemarin yang mengalami ya, waktu didoakan oleh Pastor Cahya. Yang bagian-bagian akhir itu beliau cuma bilang, kamu berbahasa roh, nanti saya tafsirkan. Gitu. Dan bahasa roh itu adalah apa yang jadi kerinduannya, apa yang jadi doanya, tapi juga apa yang Tuhan mau bicara. Gitu. Itu bisa. Tapi kamu menyampaikan pesan Tuhan. Kalau kamu berbicara, maka faktor utamanya adalah kemampuanmu berbicara, bakat. Ya kan? Gitu. Kalau kamu berkhotbah, maka itu adalah latihanmu, persiapanmu. Tapi juga ada orang memang punya bakat berkhotbah. Orang itu punya panggilan penginjil. Biasanya dia preacher memang. Berkhotbah gitu loh. Beda ya dengan orang yang mengajar. Berkhotbah itu beda gitu. Tidak semua orang punya panggilan dan pengurapan itu. Tapi messenger, kamu bisa sangat sederhana. Kamu bisa, ada seorang, ini cerita yang dulu membuat saya gentar ketika lagi kuliah S3. Karena saya baca cerita ini, orang ini cita-citanya sejak sangat muda adalah jadi dokter. Pengen punya gelar dokter. Gitu. Akhirnya dia melayani Tuhan, dia udah punya gelar master, dia punya gelar dokter. Kurang 1 minggu sebelum dia ujian disertasi. Dia bergumul karena Tuhan meminta untuk dia melepaskan. Ya kan? Tuhan tuh paling tahu apa yang kita pegang dengan erat. Gitu. Jadi jangan kamu bilang, Tuhan, kau boleh ambil ini, boleh ambil itu. Nggak usah. Gitu. Tuhan paling tahu mana yang kamu paling tidak rela untuk melepaskan. Ya kan? Gitu. Dan dia tahu. Ya kan? Kayak kemarin kalau masih ingat ceritanya Pak Andi Prawira, Aceh aku mau Tuhan, Papua aku mau. Jangan Bali Tuhan. Loh, orang lain kan semua suka ke Bali kan? Itu ya kan? Itu. Oh Bali Tuhan, oh Bali Tuhan. Tapi dia mau Aceh, mau Papua. Tuhan paling tahu mana yang kita tidak mau. Bukan berarti tempatnya enak. Enggak. Dia paling tahu mana yang kita tidak rela. Dia bilang, menderita aku mau Tuhan. Gini-gini aku mau Tuhan. Enggak terima gaji aku mau Tuhan. Enggak. Lepaskan itu. Tidak untuk semua orang ya. Jangan nanti kamu 1 minggu sebelum ujian skripsi, lepaskan gitu. Bukan gitu ya gitu. Tidak, kalau itu kan pergumulan panjang karena itulah sesuatu yang menurut dia akan jadi pencapaiannya di hidupnya. Akhirnya apa? Waktu saya bacain di sana, Tuhan, apa engkau minta ini juga daripadaku? Itu yang Mami tanya waktu itu ya. Tapi terus orang ini 1
hari sebelum besoknya dia ujian disertasi, dia telepon, dia kontak kepada profesornya dan kepada pengujinya bilang, saya mengundurkan diri dari, loh gimana dengan ini semua dan itu. Dan besoknya adalah setelah itu saat dia mengundurkan diri, di hari Minggu dia khotbah di depan jemaat. Dan sepanjang malam itu dia tidak punya persiapan, tidak bisa Tuhan tidak berbicara, dia itu semua. Tapi waktu dia berbicara dengan kehancurannya, dengan semua surrendernya yang dia bilang di depan jemaat, mereka semua dijamah oleh Roh Kudus dan dilawat. Ya karena itu, harus ada sesuatu untuk kita jadi pembawa pesan itu. Harus ada sesuatu yang perlu dibongkar, diremukkan, dipecahkan, diretakkan oleh Tuhan dari hidup kita. Supaya pesan Tuhan yang dari dalam itu bisa ngalir keluar. Kalau kita masih utuh, masih bagus, masih lengkap. Yang kelihatan siapa? Aku. Kehebatanku, kefasihanku, kepandaianku, kepintaranku, ide-ideku. Ya kan? Nanti waktu mereka dengar itu, mereka akan memuji siapa? Kamu, bukan Tuhan. Itu loh. Yang akan dipuji apa? Wadahnya. Padahal yang penting adalah isinya. Itu. Tapi isinya nggak bisa keluar karena wadahnya masih rapat. Itu aja. Itu. Seorang buta huruf? Oh no, dia tidak buta huruf, tapi dia tidak berpendidikan. Mungkin sekitar cuma lulus SD atau apa, pekerja tambang gitu ya. Tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa dengan kehancuran hati, dengan ini semua. Dan dia diberi kesempatan untuk melayani di hari Minggu. Dengan kegentaran, dengan ketakutan, dia maju. Dan dia cuma bisa meneteskan air mata. Dan berdoa, Tuhan, minta belas kasihan-Mu untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dengan air mata yang bercucuran, tidak keluar satu kata pun. Tapi semua di situ dijamah sama Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus. Karena yang dari dalam bisa mengalir keluar. Pembawa pesan itu kita mau menyampaikan yang dari Tuhan. Sedangkan yang dari Tuhan itu ada di dalam diri kita. Roh Tuhan ada di dalam. Dia mau mengalir keluar lewat hidup kita. Gitu loh. Nah kalau kata-kata, kalau firman, dia mengalir keluar lewat mana? Lewat mulut. Tapi sebelum di mulut, dia lewat mana? Pikiran kan? Itu loh. Yang paling sulit kalau kita messenger membawa pesan Tuhan. Firman. Itu filternya ada di sini. Di pikiran kita. Dan seringkali kita, yang kamu isi mana? Di sini atau di sini? Itu masalahnya. Bisa nggak orang berkhotbah, ya kan? Pakai pikiran sendiri. Bisa dong. Baca ayat, lihat terjemahan yang berbeda, baca komentari, search sekarang. Kalau kamu mau bikin itu, ChatGPT aja bilang, khotbah tentang ini dari Matius sekian ayat sekian. Keluar kok kerangka khotbahnya kok. Gitu ya. Poin-poinnya keluar kok. Gitu loh. Bisa kok kamu bagikan, kamu sampaikan. Tapi apakah ada kehidupan yang mengalir bersama dengan kata-kata itu? Gitu loh. Itu yang membedakan. Kata-kata, kamu dengar di telinga, dia kan suara kan? Suara didengar sama siapa? Telinga kan? Ya. Kalau kamu menyampaikan pikiran, nanti yang menerima adalah pikiran. Tapi kalau dia kehidupan dari roh, nanti yang menerima roh. Orang lain akan merasa disegarkan. Orang lain akan merasa dipuaskan. Orang lain akan merasa dikenyangkan. Orang lain akan merasa diberi makan. Bukan merasa, ya diberi makan. Ya kenyang. Waktu aku dengar itu, dia bicara di hatiku. Waktu dengar itu, rohku segar. Rohku puas. Dan itu bisa jadi sesuatu yang mungkin sudah sering diulang-ulang. Tapi setiap kali kamu dengar itu, kesaksian yang sama, cerita yang sama, itu tuh kamu kayak ada sesuatu yang di dalam itu ikut menyala, ikut segar, ikut kuat. Jadi kenyang, jadi puas gitu. Karena itu lahir dari roh, keluar dari roh gitu. Dan dia harus melewati jiwa. Jiwa kita itu loh yang jadi filter, jadi penghambat untuk pesan Tuhan ini bisa keluar gitu. Karena kadang kita nggak punya kerelaan. Waktu kita mau menyampaikan pesan Tuhan, ya kan tergantung yang memberi pesan. Kalau dia tidak bicara, gimana? Saya tidak berkata kamu tidak persiapan, kamu tidak kemudian membaca, membandingkan, membuat itu. Enggak, saya punya catatan-catatan, gitu ya. Sangat banyak, itu. Tidak hanya persiapan membaca Alkitab untuk khotbah. Itu yang dikatakan sama siapa kemarin?
R.T. Kendall, ya kan? Dia bilang itu, dia ngomong, banyak orang sekarang membaca Alkitab hanya ketika dia mau persiapan untuk khotbah. Bukan. Kamu membaca itu untuk makan buat dirimu sendiri. Sesuatu yang sudah kamu makan, sesuatu yang sudah kamu kunyah, sesuatu yang sudah bermanfaat untuk dirimu. Waktu kamu bagikan, itu pasti akan berbeda. Dengan sekedar sesuatu yang kamu ketahui. Itu. Ya. Nah ini, behind the scene. Cerita di balik layar. Mudah nggak? Enggak sih. Gitu. Saya masih ingat cerita itu. Satu orang anak baru datang dari Indonesia kuliah di Birmingham. Ternyata dia ambil S2 teknik sipil ya. S1-nya lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung. Dia datang ke PA, pendalaman Alkitab hari Jumat untuk pertama kalinya. Selesai PA, dia datangin saya. Tanya gini, Bang, ya, abang ini pendeta ya? Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya, karena tadi dari jawaban-jawabannya paling berbeda dibanding semua orang yang lain situ. Ya. Oh gitu ya, iya. Terus sekarang aku mau tanya. Dan dia tanya sesuatu, apa sih saya lupa lah. Pokoknya dia tanya macam-macam gitu. Terus waktu dia bertanya, ngomong, saya hati gini, Roh Kudus dijawab apa? Roh Kudus dijawab apa? Roh Kudus dijawab apa? Itu ya, Roh Kudus dijawab apa? Dan kemudian saya keluar jawaban. Jawaban yang saya ucapkan, itu jawaban yang setelah saya ngomong gitu, gini. Duh, jawabanku gini ya. Wah, anak ini kan pinter ya. Nanti dia tidak terkesan dengan jawaban saya. Sampai pulang ke rumah setelah dari PA, PA-nya di rumah satu keluarga Inggris. Saya pulang di dapur, di apartemen saya bilang dengan Mami, sayang ya, aku ini masih ada yang ganjil di hatiku. Kenapa? Karena tadi waktu si anak itu tanya, jawaban yang aku keluar dari mulutku ini, jawaban yang sangat remeh, sederhana, tidak intelektual. Gitu. Yang, aduh, nanti dia mikir apa ya tentang aku ya? Ini masa orang kuliah S3 teologi kok jawabannya cuma kayak gitu. Itulah. Pokoknya itu mengganggu lah sepanjang hari itu, sepanjang malam itu. Udah, waktu berlalu saya udah lupa. Itu kira-kira bulan September ya mahasiswa baru datang ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, 6 bulanan. Maret atau April tahun depannya kita retreat Paskah. Pergi ke Wales, naik mobil. Kira-kira sewa 5 mobil dan beberapa anak nyopir. Kami dibagi, nah panitia membagi saya satu mobil sama dia. Lalu baru ngobrol-ngobrol, kenalan sepanjang jalan itu semuanya. Retreat 3 hari 2 malam, terus kami jadi semakin akrab. Setelah retreat itu dia ngajak kami cerita, tahu nggak ada gini-gini enak loh di sana, babi panggang dan itu semua gitu ya. Terus akhirnya setelah selesai retreat berapa waktu beneran kita janjian di city center di kota makan babi panggang, bebek panggang gitu semua. Selesai dari situ kita duduk di pinggir kanal ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol itu di pinggir kanal bertiga aja. Ami ngomong ini, Bang, ya saya mau pengakuan dosa. Oh, dosa apa gitu ya? Gitu. Mencuri kah, berzinah, membunuh ya kan gitu. Dia mau pengakuan dosa ini gitu. Masih ingat nggak waktu pertama kali aku datang ke PA? Oh iya, kan aku nanya-nanya terus ya. Iya. Jadi aku ini begini, aku kalau ketemu pendeta itu aku paling seneng aku akan tanya terus. Dan dari pertanyaanku itu aku sudah punya A, B, C, D, E. Kira-kira kemungkinan jawabannya dia antara A, B, C, D, E. Kalau dia jawab seperti yang aku udah prediksi, nah sudah ilmunya cuma segitu. Aku juga bisa memprediksi. Nggak akan aku datang lagi. Sudah aku bisa takar ilmunya. Gitu kata dia. Oh ya, gitu. Terus gimana? Nah waktu aku tanya itu, ya, aku udah prediksi jawabannya A, B, C, D, E. Ternyata yang abang jawab itu beda sekali, sama sekali tidak diprediksi. Waduh, di situ langsung hatiku, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jawaban yang paling bodoh menurutku, jawaban yang memalukan untuk orang yang kuliah S3 teologi. Tapi waktu menurut Roh Kudus ternyata pantesan. Makanya setelah itu aku datang PA terus. Wah ini beda nih, ilmunya lebih tinggi katanya. Padahal di dalam sini juga nggak puas dengan jawaban itu, ya kan? Tapi kalau kau kasih jawaban A, B, C, D, E mungkin itu wow, diucapkan kata-kata hebat. Tapi itu dia sudah prediksi. Tuhan lebih tahu nggak? Lebih tahu. Tapi waktu kita membawa pesan Tuhan, menyampaikan yang dari Tuhan itu, kadang itu menurut pemikiran manusia itu terlalu remeh, terlalu sederhana. Bahkan mungkin ya apa ya, pride itu, kebanggaan itu
hilang gitu loh. Rela nggak untuk yang seperti itu? Menyampaikan yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh di hati. Dan kalian bisa mulai. Ketika ada sesuatu Tuhan taruh di hati, mendoakan, bicara, ya kan? Kalian kan yang kemarin cari orang damai kan praktekkan. Ini bukan. Ya kayak gitu. Lalu Tuhan ngomongnya begini. Ngomongnya apa Tuhan? Ngomongnya apa? Seringkali tidak langsung dikasih satu paragraf, enggak. Dikasih satu kata, gitu loh. Waktu kamu mulai mengatakan kata itu, kata-kata selanjutnya muncul, gitu loh. Tapi keberanian untuk ngomong, iya satu kata kalau aku katakan kalau ada kata-kata lainnya. Kalau enggak, gitu. Ya, Papi masih ingat tuh, ngomong sama Mami. Kapan itu ya? Mungkin sudah 2 tahun yang lalu. Diundang Pak Prapto untuk ikut menyampaikan firman dan juga mendoakan peserta-peserta sekolah supranatural. Itu. Wah itu kali keberapa ya aku juga diajak Pak Yu sebelum Mami. Aku di dalam hatiku nih ya, rasanya ini gentar sekali. Kenapa? Kamu tahu nggak? Mendoakan orang 200. Ya kan? Ngomong apa coba? Kalau khotbah orang masih bisa persiapan. Cari ayatnya, buka tafsiran, bikin catatan, ngomong. Nah ini mendoakan. Bukan nabi, ya kan? Nggak ada penglihatan, tidak ada suara, tidak bisa merasakan. Gimana coba? Ya Tuhan, ini apa? Gitu. Papi sampai ngasih dapat gambaran sama Mami. Kamu tahu nggak? Pasta gigi, odol itu. Kalau udah habis kan, tinggal di ujung sini kan. Nanti kamu lipat, gulung, tekan sampai masih bisa keluar. Sayang, aku rasanya nih ya, udah kayak odol pasta gigi yang udah mau habis dipencet nih. Rasanya di dalam nih kayak ada sesuatu yang udah habis masih dipencet gitu. Berat sekali. Gitu. Terus satu lagi. Setiap kali setelah selesai mendoakan itu, sekian jam itu, badan besok sakit semua. 3 hari. Kayak orang dikebukin. Pantat nih ya, duduk di kasur yang empuk itu, sakit loh. Apalagi duduk di lantai, duduk di kasur aja, itu 3 hari minimal. Sakit semua. Kenapa? Karena waktu kita mendoakan dan itu, hadirat Tuhan kan kuat sekali ya. Itu turun dan kemudian dia, kalau dia lihat di Pastor Cahaya, dia kan jadi mabuk, harus pegangan, harus itu. Karena dia mau membagikan itu. Nah itu kayak gitu. Sakit semua 3 hari. Jadi setiap kali sebelum mendoakan tuh sudah bayangin. Besok sakit semua gitu ya. 3 hari gitu ya. Itu. Dan itu berkali-kali loh. Sejak tahun 2022 bulan Mei. Ya bulan Mei. Pak Yon Silik. Mulai dari 40 orang. Tambah. Nanti bulan November 600 orang 3 hari, bayangin. Kamu tahu dia mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Dia tidak mulai dengan 3 hari. Pertama itu 5 jam, tambah lama 7 jam, 9 jam, 12 jam. Oke, ya. 2 hari. Yang bulan apa yang lalu yang waktu Kak Matius sama Kak Irma itu berangkat. Besok 3 hari. Gimana Papi? Ya sama aja nggak bisa, ya kan gitu. Semakin berat, semakin ngerti bahwa nggak bisa. Tuhan, kalau Engkau nggak bicara, nggak ada loh ini. Apa ini? Sedangkan orang-orang punya kerinduan, punya kehausan. Datang dari Papua naik pesawat, datang dari Australia naik pesawat, datang dari Singapura naik pesawat, datang dari China naik pesawat. Online di Amerika beda jam, nungguin. Tuhan, Kau harus bicara Tuhan. Isi hatimu, pesanmu buat mereka. Gitu. Satu titik, ini Papi doain. Orang-orang udah antri gitu. Tuhan, gimana sih itu? Ya, gimana sih ini berat sekali dan gitu. Terus Roh Kudus ngomong gini, kamu loh cuman ngomong sedikit aja gitu. Apa sih? Buat mereka itu berarti sekali. Oh iya, mau aku. Gitu. Udah, maulah. Gitu. Terus Papi juga pernah nawar. Nih jujur, Pak Yo, ya, boleh nggak sih Pak? Ya, gimana? Ya nanti waktu mendoakan itu saya mengurapi istri saya yang mendoakan. Tahu nggak jawabannya? Ketemu penginjil tuh mantap. Siapa yang disuruh Tuhan? Wah itu.
Ya saya, ya kan itu. Ya sudah, gitu. Tapi kalau ngomong sama gembala, Pak Prapto, gitu, Pak, gini-gini. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Biar Bapak mendoakan, mengurapi saja istri Bapak yang mendoakan. Nah, gembala lain, gitu. Ketemu penginjil mana? Siapa yang disuruh Tuhan? Oh, ya, enggak usah dijawab ya kan? Saya, ya kan sudah, gitu. Gitu. Terus setelah sekian waktu, ada banyak hal yang meningkat, ada banyak hal yang itu. Dan kemudian baru diberi konfirmasi, itu. Pak Yo bilang gini, itu tuh karena Bapak yang dulu merasakan seperti dipencet, seperti itu semua itu, Tuhan tuh cari ketaatan, kerelaan sampai ke titik tertentu, baru nanti seperti naik, dia mulai bicara gitu loh. Tapi kita semua bentuknya tidak selalu khotbah, tidak selalu dapat penglihatan yang jelas, tapi ada dorongan-dorongan di hati untuk kamu doa dong buat orang ini. Kamu doakan dong, ya kan? Kamu sampaikan sesuatu, kamu beri dong sesuatu buat dia. Kerjakan dengan ketaatan. Karena dari situ nanti Tuhan akan bicara lebih jelas gitu. Tidak selalu itu langsung jelas gitu. Langsung gambar jelas. Saya baca satu orang namanya, nulis buku judulnya Seer, Pelihat. Sekarang saya lupa namanya. Tapi dia cerita gini, waktu dia pengajar, tapi waktu Tuhan bicara, aku mau kasih kamu jadi pelihat, orang yang melihat, punya karunia penglihatan. Tidak langsung lihat. Dia lihat di jidatnya orang itu ada tulisan ayat. Misalnya Yohanes 3:16. Nah nanti terus dia baca, terus dia sampaikan. Nanti Filipi 2 ayat berapa gitu. Ada itu. Dalam ketaatan dia lihat, dia sampaikan. Dia lihat, dia sampaikan. Dia lama-lama muncul gambar. Lama-lama muncul kalimat. Lama-lama muncul dari gambar cuman foto, tahu kan? Foto kan gambar berhenti ya, set gitu. Dia lihat orang nonton anjing, kan itu gambar kan? Gitu. Tapi lama-lama jadi film. Dia lihat perjalanan dan gitu. Nah, tapi dia mulai dari ketaatan, karena intinya bukan tentang karunianya, bukan supaya kamu jadi sakti, ya kan? Lihat itu semua, bukan. Intinya supaya kamu membawa pesan Tuhan, gitu loh. KOC diberi itu, siapa yang lain beberapa kemarin, waktu dengar orang berbahasa roh, dia bisa dengar dalam bahasa Indonesia. Nah itu menafsirkan dan menyampaikan pesan, ya kan? Contoh, ya kan? Satu kakak itu, waktu itu mau papi beri pilihan 3. Kamu doa ya 3 tempat, Bekasi, Bandung, Bali. Gitu. Nah, itu. Yang mana tempat untuk kamu pelayanan liburan nanti? Gitu ya. Ternyata dalam hatinya dia, jangan Bekasi Tuhan, gitu ya. Jangan Bekasi, ya kan? Itu, jangan Bekasi. Tapi waktu dia berdoa dalam bahasa roh, ternyata rohnya bilang, aku mau Tuhan, kemana aja engkau membawaku, gitu. Kak Oce dengarnya begitu, dia bahasa roh. Gitu. Setelah itu sampaikan, Dek, tadi kamu waktu bahasa roh itu kakak dengarnya begini, aku mau Tuhan, ke tempat yang kau mau. Wah, padahal di hatiku Kak, jangan ke situ, gitu. Nah, gitu. Nah, itu menyampaikan pesan Tuhan. Tapi menyampaikan pesan Tuhan ada resikonya nggak? Ada sih, ya kan? Nabi-nabi Israel nanti kalau kamu lihat mereka pilih cari nabi-nabi bayaran. 400 orang nabi sepakat kita bilang raja pasti menang, raja pasti itu, musuh pasti dikalahkan. Hanya Raja Yosafat yang cari masih ada enggak orang yang padanya ada firman Tuhan. Loh, bukankah nabi ini menyampaikan firman? Bukan, maksudnya pesan dari Tuhan. Masih ada enggak? Ada. Akhirnya dia ketemu, satu dengan Mika bin Yimla, dan yang kedua dia ketemu dengan Elisa, yang masih dengan kemurnian menyampaikan pesan di hati Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, di hari-hari terakhir, coba carikan ayatnya, orang akan memuaskan telinganya. Timotius ya. Dua Timotius ya. Baca bersama 2-3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi orang, kalau kamu lihat sekarang, sosial media, bukan hanya YouTube, tapi yang sudah di short, Reels, TikTok. Berapa menit sih? 2 menit, 3 menit. Orang memilih sesuatu yang dia suka. Ya gak? Orang hanya memilih sesuatu yang dia suka. Gitu.
Orang nggak bisa lagi menerima ajaran sehat, firman, utuh, pengajaran. Dia hanya mau dengar apa yang telinganya mau dengar. Dan waktu kamu menyampaikan firman kepada orang yang tidak mau, ya ada konsekuensinya. Gitu. Nabi-nabi itu, ya kan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan waktu mereka menyampaikan pesan yang dari Tuhan, bukan seperti yang mau didengar oleh raja. Bayangin. Kalau yang mau dengar rakyat biasa nggak apa-apa. Tapi waktu yang harus dengar itu raja. Dan kamu harus menyampaikan pesan dari Tuhan kepada raja. Memang nanti kamu akan belajar bagaimana cara menyampaikan pesan. Ya, ini belajar. Gini, waktu kamu dapat sesuatu dari Tuhan di hatimu, mimpi bisa, itu pesan Tuhan ya, tentang orang itu. Beban di hati, kamu dengar suara, kamu dapat penglihatan, kamu dapat firman, kamu dapat rema apapun bentuknya. Kamu tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, pesan ini untuk disampaikan atau untuk didoakan. Karena tidak semua pesan yang kita terima dari Tuhan tentang orang itu untuk disampaikan. Ada pesan supaya kamu diberi mimpi tentang si A ini, hamba Tuhan ini kamu gak kenal, tapi kamu diberi mimpi terus. Berapa kali diberi mimpi? Tanya, Tuhan apa? Mungkin kamu disuruh jadi pendoa syafaatnya orang itu. Tanpa orang itu tahu bahwa kamu pendoa syafaatnya. Bisa. Tuhan kasih kamu beban, lihat di peta, satu pulau, satu suku, satu ini. Waktu doa pagi, lihat situ terus. Tuhan suruh kamu berdoa buat suku itu. Pergi ke sana, ya tanya lagi nanti. Gitu loh. Tapi itu, seperti itu. Tidak semua pesan itu untuk disampaikan. Ada yang untuk didoakan. Dari mana taunya? Ya berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan ini untuk disampaikan atau untuk didoakan. Yang kedua, kalau Tuhan bilang, sampaikan nak. Tanya lagi, cara menyampaikannya Tuhan. Ya, itu cara menyampaikan pesan. Nabi Nathan, gimana caranya menyampaikan pesan? Dia pakai perumpamaan. Ada seorang yang kaya raya, punya sangat banyak hal, punya sangat banyak itu mau pesta, ada tamu datang, lalu dia ada tetangganya, cuman punya anak domba satu, selalu tidur di pangkuannya, dirawat seperti anaknya sendiri. Orang kaya ini ngambil anak dombanya tetangganya itu untuk kemudian disembelih. Wah, Daud langsung ngomong, orang itu harus mati. Baru Nathan ngomong, itu kamu. Coba kalau dari awal, kamu mengambil orang. Ya, Nathan yang dibunuh. Bukan berarti kita bermuka dua, coba bukan. Harus tanya dengan Tuhan cara menyampaikan. Karena kita pembawa pesan. Kadang pembawa pesan tuh kayak gitu. Orang bilang, satpam lebih galak daripada yang punya rumah. Ya kan gitu-gitu. Kadang pembawa pesan lebih galak dari Tuhan. Itu loh. Itu. Cara menyampaikannya harus tanya dengan Tuhan. Itu. Kamu kalau perhatikan kemarin, waktu pastor saya berdoa itu, saya kan kenal ya. Dia sampaikan, dia bungkus dengan firman semua, umum, karena dia tahu membaca, kamu masih baru diberitahu segitu aja. Tidak perlu yang detail-detail. Gitu. Kamu perhatikan gak sayang? Tak perhatikan tuh semua dia ngomongnya firman. Pesan itu loh, pribadi itu loh. Padahal dia pasti lihat sesuatu, dia tahu sesuatu. Waktu beliau mendoakan satu orang, setelah selesai dia ngomong dengan saya. Sebenarnya tadi ada begini, tapi karena saya baru kenal, ya sudah saya sampaikan sebegitu aja dengan itu semua dan itu. Dan yang disampaikan firman, pakai firman. Dia tidak langsung bilang lihat ini, padahal dia lihat dengan sangat jelas bisa itu. Tapi ternyata, nih saya diajarin, dia ngomongin, saya lihat ya misalnya ya 3 menit, short film gitu. Tapi Tuhan cuma suruh ngomong 10 detik. Ya udah, tak sampaikan 10 detik. Kadang kita itu pengen, hidupmu tuh begini, begini semua. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Ada loh. Nanti kalian akan, menurut papi kalian beberapa akan punya kepekaan tajaman seperti itu. Orang itu bisa diberi, lihat di sampingnya orang itu ada layarnya, lihat di dahinya ada layarnya, terus nanti ada filmnya. Langsung dia bisa lihat gitu. Nah kalau begitu kamu harus lebih hati-hati lagi dan tanya, Tuhan, ini gimana? Yang harus disampaikan apa? Cara menyampaikannya gimana? Gitu. Mami, sesuatu yang kamu itu. Saya langsung praktek aja, messenger, membawa pesan. Memang tadi waktu sebelum berangkat papi udah bilang, nanti kalau misalnya itu kamu siap-siap ya kalau kamu dapat sesuatu gitu.
Jadi saya langsung praktek aja tentang messenger ya. Tadi waktu mimpin pujian di depan sama teman-teman ini, terus duduk di situ, saya tanya sama Roh Kudus, ini apa Roh Kudus, ini apa? Nanti Roh Kudus mau ngomong nggak, ada pesan apa yang mau Roh Kudus sampaikan? Terus tuh aku cuma dikasih lagu, nanti kamu sampaikan pesanku lewat lagu. Lagu apa sih Tuhan? Lagu apa? Saya maju, nyanyi, memang kita kan memang dapat kalau hari Minggu, kalau Roh Kudus maksudnya nggak kasih spesifik, berarti bagian kita hari Minggu ini untuk berdoa. Menopang untuk kota, untuk minta lawatan, jiwa-jiwa, pasukan, orang-orang muda seperti itu. Ya. Terus sampailah ternyata waktu terus Mami duduk di situ, lagu yang tadi kita nyanyiin sama-sama. Buka sama-sama di Yesaya pasal 54. Yesaya 54. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita bisa nyanyikan lagu ini lewat Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lagunya seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Ayat 3. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Ternyata waktu tadi Mami duduk situ, Roh Kudus ngomong nanti dipakai lagu. Lagu apa lagi Roh Kudus? Tapi tadi waktu aku berdiri di sini dan Roh Kudus kasih lagu-lagu itu dan aku nyanyikan, lalu setelah Papi ngomong di sini, saya duduk di situ, lagu itu loh. Suamimu kasih introduction. Messenger, pembawa pesan itu orang yang selalu harus kontak dengan yang mau ngasih pesan. Yang mau ngasih pesan siapa? Kamu sendiri apa Roh Kudus? Kalau yang mau ngasih pesan Roh Kudus namanya aja messenger. Messenger itu pembawa pesan. Pembawa pesannya kita. Pembawanya kita. Tapi pesannya itu bukan dari kita dan mau kita. Orang kita cuman bawain aja kok. Berarti pesannya harus dari siapa? Dari Roh Kudus. Jelas. Latihannya apa? Latihannya makanya tiap hari kita ngomong sama Roh Kudus. Jadi kita kenal kalau Roh Kudus ngomong. Jelas. Latihan yang paling gampang sebelum nanti satu kali kamu diberi kepercayaan untuk bicara di depan banyak orang. Puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai ratusan ribu orang. Latihannya adalah ketika kamu setia dengerin temenmu. Aku mau sharing dong, dengerin ceritaku. Wah, lalu dia ceritakan lukanya sama bapaknya, sama emaknya, sama kakaknya, sama adiknya, sama omnya, sama tantenya. Ketika kamu kayak gitu yang kamu lakukan apa? Boring banget sih, lama banget sih. Aduh perutku lapar. Ini yang Roh Kudus ajarin sama Mami. Setiap kali siapapun yang sharing atau konseling atau cerita apapun sama Mami. Yang saya lakukan ada, saya selalu tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus gimana sih Roh Kudus? Maksudnya apa sih? Kalau aku merasa orang ini muter-muter sih. Tapi Roh Kudus tolong dong kau yang paling tahu hati orang itu. Jadi aku dengerin aja, aku tatap mata orang itu kan serius ya. Memang kita mau memberikan waktu untuk orang itu bicara kan. Tatap matanya, perhatikan. Sambil ini kontaknya sama Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus kira-kira aku mau ngomong. Hatinya orang ini kayak apa sih sebetulnya. Loh, yang tahu hati orang siapa? Roh Kudus kan? Pembawa pesan. Sebelum kalian dikasih bicara di depan ribuan orang. Latihannya one on one. Satu, aku mau cerita dong. Makanya kalau ada temanmu yang mau cerita, punya masalah, unek-unek, aku lagi stres atau depresi apapun. Itu kesempatanmu untuk jadi latihan pembawa pesan. Jelas.
Jangan kau berpikir, aku mau nanti jadi messenger bawa pesan di depan jutaan orang-orang muda, di depan lapangan-lapangan sepak bola. Itu kamu mau show off. Itu kamu mau tunjukkan dirimu bahwa kamu seorang bicara yang hebat. No, latihannya dari satu orang. Mungkin semua orang udah bilang, jangan mau. Kamu tahu nggak kalau orang itu ngomong sama kamu lama, bisa 5 jam. Karena orang ini ngomong. Tapi kalau kamu mau merendahkan dirimu sedikit, mau latihan, mau dengerin dia. Nanti waktu dia ngomong, kalau Roh Kudus bilang cut, ya kamu cut. Sorry ya, aku potong. Bener nggak? Seperti ini, tek. Sampaikan. Atau nanti, ini pengalaman saya. Saya latihannya dari itu. Dari sejak awal saya datang ke STT Sangkakala, latihan saya seperti itu. Nanti kalau ada orang ini kok lama kali muter ngomong apa. Kadang tiba-tiba kalau ada anak, kamu tahu nggak? Ada orang-orang itu yang apa yang dia omongkan dengan apa yang ada di hatinya beda loh. Saya masih ingat satu kali ada anak cewek. Dia datang dan kita cerita waktu itu. Lalu dia cerita pokoknya happy, dia aman aja, dia merasa oh dia sukacita datang ke STT Sangkakala gitu. Tak dengerin tapi hati saya tanya, Roh Kudus apa? Anak ini apa? Pesanmu apa? Kamu mau ngomong apa? Kok anak ini kan? Roh Kudus bilang enggak seperti itu ceritanya. Aku suka banget Roh Kudus. Kau bisa menutupi tapi Roh Kudus tahu. Enggak seperti itu. Dia dibandingkan dengan kakaknya, dia pahit, dia marah, dia ke STT Sangkakala pelarian. Karena dia bosen, dia capek dengan kondisi keluarganya seperti itu. Wah, padahal anak cewek ini cantik, ceria, happy, dia bilang seneng keluarganya, it's okay. Oke sayang, sekarang mami boleh tanya ya. Kok ini yang Roh Kudus kasih di hati mami? Enggak gitu Kamu kesini pelarian kan? Lu langsung dia nangis. Enggak bisa lanjutin ceritanya. Bener enggak? Kalau kamu capek sama keluargamu, jadi kamu tinggalkan kotamu, pulaumu, cuma datang ke sini karena selama ini orang tuamu begini-begini. Itu tadi yang mungkin papi ngomong yang dimaksud words of knowledge. Tapi latihannya dari kayak gitu nona-nona. Bro sis, latihannya seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan temanmu, aku mau cerita dong, dengarkan baik-baik. Mungkin Tuhan mau kamu menyampaikan pesan Tuhan untuk orang itu. Latihannya kayak gitu. Ngerti? Itu kan hal sepele ya. Aduh buang-buang waktu, aku mau ngerjain tugas. Tapi kalau Roh Kudus bilang, samperin. Dia datang loh, aku kasih buat kamu. Layani. Yaudah dong. Memang sih untuk jadi pembawa pesan itu berarti kamu harus effort. Ada yang harus kamu korbankan. Apa? Ya waktumu, telingamu, perutmu yang lapar, keroncongan. Ya dia datang waktu perutku lapar. Ya udah gak apa-apa dong. Kalau bisa, boleh gak sambil kita buat Indomie bareng-bareng cie. Terus kamu cerita sambil kita makan. Untuk mengisi perutmu yang kosong. Misalnya seperti itu. Tapi itu latihannya dari yang sederhana seperti itu. Saya kembali lagi ya, yang barusan terjadi tadi. Nah, ayat yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Terus yang di highlight tadi waktu duduk di situ, ayat yang ketiga ada kata-kata tentang keturunanmu. Sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Kamu tahu enggak ini dari keturunan yang seperti apa? Kalau mami kita cuma nyanyiin lagu ini aja ya, enggak tahu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat. Oh mungkin ini dari keturunan keluarga yang kaya raya, yang punya semuanya. Makanya kemahnya bisa digedein lagi, dilapangkan, dibesarkan. Oh makanya jangan menghemat. Ini mesti orang yang diberkati Tuhan luar biasa ini. Pasti orang yang sungguh-sungguh dahsyat luar biasa ini. Makanya dia bisa memanjangkan tali-tali kemahnya. Wah ini kalau kita bayangkan toh. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Mendiami kota-kota sunyi. Wah ini pasti keturunan yang hebat. Nenek moyangnya, kakek neneknya, bapak emaknya. Pasti orang-orang yang gagah perkasa. Menghasilkan keturunan yang hebat kok.
Sampai bisa menduduki bangsa-bangsa kok. Mendiami kota-kota sunyi. Kota-kota yang sudah tidak berpenghuni. Kota-kota yang sudah ditinggalkan karena dianggap kota ini mati. Tidak bisa berkembang apa-apa. Sehingga orang meninggalkan kota itu dan kota itu sunyi. Tapi firman Tuhan bilang keturunanmu akan mendiami kota-kota sunyi. Kota-kota yang sudah ditinggalkan. Yang tidak ada pengharapan. Yang hanya ada kematian. Tapi kamu akan ke sana menduduki kota-kota sunyi. Supaya kematian diganti dengan kehidupan. Amin. Aku suka sekali. Roh Kudus itu keren. Tapi setelah aku tahu keturunan yang seperti apa yang bisa sampai menduduki bangsa-bangsa dan kota-kota sunyi. Baca ayat pertama. Ayat pertama, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Siapa yang merasa bapakmu tidak bertanggung jawab? Siapa yang merasa emakmu istri kedua, ketiga? Siapa yang ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan emaknya? Kamu akan menduduki bangsa-bangsa. Kamu akan mendiami kota-kota sunyi. Karena makanya kalau baca ayat itu, kebetulan saya dari STII Sangkakyala, khotbahnya harus ekspositori. Jadi kalau baca harus satu perikop. Jadi tahu ayat atasnya. Saya tuh senang memang, saya tuh suka lagu ini, lapangkanlah tempat kemahmu. Akhir-akhir ini lagu itu bicara terus di hati saya. Karena ini lagu misi. Biasa dipakai buat persembahan supaya kita mengeluarkan semua uang kita untuk memanjangkan tali-tali dan meluaskan kemah kita. Tapi kalau engkau berpikir keturunan yang akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Hanya keturunan orang-orang dari keluarga baik-baik. Orang-orang kaya, punya semuanya. Yang terjamin hidupnya. Bukan. Karena ayat 1 tidak begitu. Ayat 1 saya senang sekali ayat ini. Ayat ini menguatkan saya sampai detik ini. Yang mandul, yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Kamu akan punya banyak anak. Sebab yang ditinggalkan suaminya. Hai, bukankah kamu punya story seperti itu? Siapa yang tidak pernah terluka? Dan siapa yang tidak pernah merasa bahwa, siapa yang merasa bahwa, oh keluargaku begini, bapakku gini, emakku gini. Bagus kamu menggenapi ayat ini. Karena kamu yang akan ke bangsa-bangsa. Kamu yang akan mendiami kota-kota sunyi. Saya pikir awalnya ya, wow ini pasti anak-anak yang sudah tahu tujuan hidupnya. Ini pasti keturunan-keturunan yang gagah perkasa. Ini keturunan-keturunan secara bibit, bobot, bebet. Kalau orang Jawa ya kan. Pasti mak bapaknya baik-baik, keluarga harmonis. Jadi anaknya juga punya visi, punya tujuan hidup ya kan. Punya finansial yang hebat. Punya kekayaan yang luar biasa sampai anaknya bisa pergi ke bangsa-bangsa. Tanya cerita Kak Fenida masih hidup di depan, duduk di sini. Bagaimana Kak Fenida bisa ke Filipina? Kak Fenida menggenapi ayat ini. Yesaya 54 ayat 1 sampai selanjutnya. Dan ayat ini juga buat engkau dan aku. Ya. Sekali-sekali kamu tanya Kak Fenida, cerita Kak gimana keluarga kakak? 11-12 kok sama kalian, sama kita semuanya. Tapi dia memutuskan. Dia tidak mau hidup dalam mentalitas korban. Ya kan memang bapakku sama mamaku. Mami ambil kesaksian kakak ya. Bapaknya Kak Fenida pergi sekarang ada di pulau yang lain. Meninggalkan mama, Kak Fenida dan adiknya yang paling kecil. Ya. Lalu lari dengan perempuan yang lain. Dan sudah punya anak dengan perempuan yang lain itu. Hidup Kak Fenida hancur, kebetulan Kak Fenida ini orang yang dekat dengan bapaknya. Bapaknya awalnya, oh bapak baik-baik kok ya, tanggung jawab, kerja sungguh-sungguh. Nggak tahu kenapa itu terjadi.
Dan Kak Venida yang sangat dekat dengan Bapak ini merasa kecewa. Nanti detailnya kamu bisa tanya Kak Venida. Tapi kamu bisa bayangkan nggak? Kalau Kak Venida terus meratapi dirinya, memang bener aku kepahitan, Bapak aku memang nggak bertanggung jawab. Wah, Bapak aku begini-begini. Setiap hari kamu hanya kepahitan. Kamu tidak membiarkan Tuhan mengejarkan hidupmu. Lalu kamu tidak mengambil bagian dari dirimu sendiri untuk lari ke depan. Bukan lari ke belakang. Kak Venida, kalau tidak sembuh dari mentalitas korbannya, aku begini ya karena aku produk dari orang tuaku yang begini. Dia tidak akan pernah sampai ke bangsa-bangsa. Nangkep gak? Yes. Karena dia, kamu tahu, jangan kamu senang ya. Kalau kamu terus menyalahkan orang lain membuatmu jadi korban yang seperti ini. Jangan, yang rugi kamu sendiri. Kamu jadi gak bisa lihat rencana Tuhan dari hidup dalam hidupmu. Kalau Kak Venida masih seperti itu, Kak Venida gak akan seperti sekarang ini. Dulu memang hidupnya, dia 11-12 mungkin sama Lani. Kalau balapan kita bisa taruhan ya kan. Pegang Venida atau pegang Lani ya kan. Sama-sama pembalap mereka. Loh, iya, gak senang. Minum juga ya Kak ya. Dan sebagainya. Bukan minum teh, minum yang lain. Jus. Kak Venida, lo kamu gak lihat aja modelnya gitu. Kemarin pas mentor ya Kak ditunjukin bagaimana gayanya maconya dia. Cewek tapi maco. Loh iya, kenapa? Karena memberontak, karena merasa kecewa dengan bapaknya. Figur bapaknya yang baik hancur. Membuat dia seperti itu. Kalau Kak Venida tidak membiarkan Roh Kudus mengejarkan hidupnya, mendidiknya dan selalu mengarahkan pandangannya kepada panggilan Tuhan yang mulia, dia akan selalu merasa dan tidak akan pernah bisa lepas dari roh pemberontakan. Nih nanti habis ini kau tanya sendiri sama dia wawancara. Serius. Tapi dia, Kak Venida apa langsung bisa bahasa Inggris hebat Cas Yesus? Enggak ya Kak. Sekarang dia tambah bisa dikit bahasa India, kemarin ngomong bahasa apa ya kan? Karena di sana ketemu bangsa-bangsa. Hei, firman ini sudah digenapi sama salah satu kakakmu, temanmu, adikmu. Firman ini kira-kira tergenapi juga buatmu dan buatku enggak? Yes. Ada bangsa-bangsa, ada kota-kota sunyi. Jangan kota sunyi toh Mami. Bangsa-bangsa, sorry bro aku nggak bisa motong, aku pembawa pesan no. Dan pesannya jelas di sini ada bangsa-bangsa, terus ada kota-kota sunyi. Betul kan ayat 3? Ya sukanya Big Boss toh. Big Boss bilang kamu kota sunyi. Yaudah toh, orang saya dibawa dari bangsa aja pergi ke kota yang lebih rame dari bangsa aja. Saya ya siap kok. Ngerti? Jelas? Nangkep, keren ya. Saya tuh baca ayat ini saya terhibur banget. Kamu yang gak pernah merasakan sakit bersalin, keturunanmu akan sampai ke bangsa-bangsa. Ya aku mikir toh, gak ada keturunan kok anak-anaknya bisa sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan bukakan matamu gak usah tutup, buka. Nah tuh lihat nih anakmu keturunanmu ini. Nih mereka akan ke bangsa-bangsa. Masa kamu lupa? Aku pernah ngomong kamu, iya betul. Papi kemarin ngutip. Waktu Golden Time, waktu itu ada hamba Tuhan dari Bekasi datang. Kakaknya tahu, kalau Mami sebut Bekasi pasti tahu. Ada hamba Tuhan dari Bekasi datang ngomong di depan kuat sekali. Saya paling belakang, lalu hadirat Tuhan kuat. Saya berlutut, saya menangis karena konfirmasinya kuat sekali. Dan Tuhan bicara, Roh Kudus, bawa pesan bukan buat orang lain, buat aku. Aku mengambil Inggris darimu karena aku mau memberi bangsa-bangsa untukmu. Lalu saya bilang, Tuhan kamu memberi bangsa-bangsa untukku gimana caranya? Sekarang aku di getasan, orang aja mungkin gak tahu getasan tuh mana gitu ya kan. Tuhan, tapi buktinya aku di sini. Ya, yang akan ke bangsa-bangsa adalah keturunanmu. Anak-anak yang sedang kau muridkan, yang sedang kau lahirkan dari kandungan rohanimu. Mereka akan ke bangsa-bangsa. Dan itu siapa? Kalian bilang, aku akan ke bangsa-bangsa. Ngomong. Kasih tau kanan kiri dong. Ya. Sekarang ngomong lagi. Aku akan ke kota-kota sunyi. Ayo Kak ngomong. Kota-kota sunyi. Gak boleh pilih.
Mami. Nanti yang ke kota-kota sunyi datang bulan Januari. Mami kok gitu toh? Loh Mami bangsa Inggris aja mau, getasan mau kok. Kok kamu enak aja, cuma pilih bangsa-bangsa. Ya Mami kan aku sudah dari pedalaman Mami, yang nggak ada lampu, nggak ada listrik Mami. Ya udah, nanti suka-suka Tuhan toh, Tuhan kan paling tahu, ya kan? Bener nggak? Loh, tapi kenapa kok Tuhan kasih pesan seperti ini? Karena banyak kita sudah usianya puluhan tahun, tapi kita masih punya mentalitas korban yang masih menyalahkan mama, menyalahkan papa, menyalahkan kakek, menyalahkan nenek, menyalahkan kutu keturunan. Loh, kamu udah ikut Golden Time, kutu keturunan itu udah dihancurkan. Sekali dihancurkan sudah habis. Sekarang mentalitasmu, jiwamu yang harus dibangun. Makanya ayat ini ada. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Dan baca ayat 1, keturunan yang seperti apa? Yang istri ditinggalkan suaminya. Berarti kan anaknya nggak punya, anaknya berarti fatherless kan? Nggak punya figur bapak kan? Tapi kenapa bisa sampai ke bangsa-bangsa, ke kota-kota sunyi? Karena ada ayat 4. Baca, tak bacain ya. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Inilah Tuhan mau menghapus mentalitas korban dari hidupmu dan hidupku. Makanya ayat ini bilang, kamu itu jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Jangan malu orang-orang muda. Jangan malu dengan masa lalumu. Satu kali ada almarhum Pak Theo Christy, pembicara Golden Time, teman baik Papi. Sudah meninggal. Dulu pegulat ya Papi? Oh iya, Ya, bulat sama judo sama. iya, olahragawan gitu ya. Satu kali dia doain Mami. Setelah kita doain semua, terus Mami didoain. Tuhan akan memakai masa lalumu untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Aku bersyukur punya pengalaman mama papaku mau cerai. Aku bersyukur punya pengalaman papaku pernah masuk penjara. Aku tahu rasanya malu kayak apa. Sampai aku ndak mau masuk sekolah SMA. Nek bisa aku hari itu sudah keluar aja dari sekolah. Aku malu karena berita papaku masuk penjara masuk di koran. Aku malu sekali. Aku sekarang bisa berkata aku bersyukur. Aku dibesarkan mengalami pengalaman. Lihat orang tuaku tiap hari perang. Satu bawa pisau, satu bawa piring, perang pedang-pedangan. Aku juga pernah mengalami pelecehan. Sekarang aku bisa bilang aku bersyukur mengalami itu. Karena Roh Kudus menolong aku. Sekarang aku bisa berdiri di depan kalian dan bisa bilang, kau 11-12 sama aku. Kalau Tuhan bisa buat aku berdiri di depanmu, mengajar, membagikan hidup, menceritakan bagaimana Tuhan tidak tinggal diam. Dan dia Allah yang peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di hidupku. Dan kalau dia bisa membuat aku menjadi seperti sekarang ini, melahirkan banyak generasi keturunan-keturunan ilahi dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kau. Amin. Kau bisa lihat itu enggak anak? Kalau Tuhan tidak memerdekakan saya dari mentalitas korban, minder. Benar, yang dikatain papi benar. Dari begitu bisa jalan ke sekolah minggu, guru sekolah minggu pasti tanya, siapa yang mau nyanyi di depan? Aku angkat tangan. Tapi begitu aku mulai SD, karena aku sekolahku unik sekali. Setiap hari Senin upacara, yang tinggi badan tinggi tegap, kayak Benaya, kayak papi, kayak Pak Trio, paling depan. Yang kecil imut kayak Mami selalu ditaruh paling belakang. Dari situ, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Akhirnya aku jadi punya doktrin. Kecil itu jelek ya, makanya kecil di belakang aja. Karena memang guru saya bilang ya supaya kelihatan gagah barisannya yang di depan. Oh berarti kecil gak gagah ya. Tanpa disadari itu
jadi sesuatu. Dan aku bersyukur sekarang saya bebas dari mentalitas minder yang tidak menerima diri saya. Sekarang saya terima. Buktinya apa? Kalau foto saya akan pastikan diri saya di depan. Biar saya kelihatan. Loh, ini gini-gini kecil imut ini gambar dan rupa Allah nih. Diciptakan seperti Bapakku yang di surga. Kau mau lihat wajah Yesus, lihat wajah saya. Amin. Supaya lebih jadi berkat lagi ya, enggak cuma lihat wajahnya, tapi lihat tingkah lakumu, lihat perbuatan, lihat caramu bicara. Hai orang muda, keluar dari mentalitas korban. Firman Tuhan bilang, jangan malu, ayat 4. Jangan merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa keremajaanmu. Mami, tapi kan aku gak bisa lupa Mami, kecuali dihilangin ingatanku. Ya gak usah perlu tuh dihilangin ingatannya. Justru bagus nanti kalau kamu tiba-tiba hilang ingatan, kamu mau cerita apa? Storymu sama Tuhan. Sedangkan di luar sana banyak anak-anak muda yang seperti kamu dan aku. Dan mereka milih untuk bunuh diri. Kamu bersyukur kalau kamu punya story. Waktu kamu masih muda, waktu kamu masih anak-anak, cerita yang menyakitkan hatimu. Karena cerita itu akan diubah dan diganti mulai hari ini. Semenjak kau di STT Sangkakala, cerita itu diganti semuanya. Ya aku aja semangat banget, Tuhan tuh keren banget ya. Ngerti kau, menang ya dari mentalitas korban ya. Bayangin, seusiamu kau sudah menang dari mentalitas korban masa lalu. Betapa lebih dahsyatnya nanti kau daripada saya, Papi, Pak Trio, Bu Cindy. Mungkin kami orang-orang yang sudah dewasa, sudah jadi orang tua, baru tahu ini ketika usia kami sudah puluhan. Kalian masih belasan, 20-an awal. Kalau kalian tahu betapa yang Tuhan sediakan rancangannya sejak awal itu, jauh lebih hebat bagaimana iblis menghancurkan, merusak, membinasakanmu. Tapi ketika Yesus hadir, dia memberi dalam segala. That's right. Hai, keturunan ilahi. Amin. Siapa keturunan ilahi? Aku. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Kamu akan mendiami kota-kota sunyi. Amin. Kamu akan bawa mereka datang ke Tuhan. Mami, ini anak-anak baik-baik. Bukan. Baca lagi ayat 1. Terus bagaimana bisa menang? Menang dari mentalitas korban. Baca ayat 4. Dia akan membuatmu melupakan. Apa tuh? Melupakan malu keremajaanmu. Melupakan itu bukan berarti dicuci otak terus kamu lupa. Enggak. Kamu akan selalu ingat. Tapi setiap kali kamu ingat, kamu gak akan sakit. Sebab kamu tahu, bahkan satu kali kamu bisa ngomong seperti yang Mami ngomong sekarang. Tuhan, aku bersyukur aku pernah mengalami ini. Karena ketika aku mengalami ini, ketika aku mengalami rasa pahit, aku juga bisa mengalami rasa kemanisan dari cintanya Tuhan. Ketika aku kehilangan figur seorang bapak, aku bersyukur aku menemukan figur bapak dari Bapakku yang di surga. Dan pembawa pesannya itu adalah itu. Ketika nanti kita ketemu, nanti kan kalian jadi kakak tingkat tahun depan. Ada adik tingkat datang. Adik tingkatmu nanti kayak kamu lagi tuh awal-awal. Datang bawa jimat. Wah gitu. Nanti sudah kalian yang doain. Apa adik? Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu akan bisa. Coba kalau kamu masih punya mentalitas korban. Adikmu nangis, kamu ikut nangis. Oh, memang pahit dek. Kakak juga pahit banget dek. Lah gimana toh brosis? Kamu pembawa pesan, bukan curhat. Nangkep gak? Loh, ngerti? Ada temanmu bawa jimat, kalau jimatmu, adikmu nanti datang bawa jimat. Kalau sampai semester 3 nanti kamu masih pegang jimat, gimana kamu mau lepasin jimatnya dia? Tapi kalau dulu kamu datang bawa jimat, sekarang sudah dilepaskan, kamu percaya Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Jauh lebih dahsyat daripada semua jimat yang dikasih orang tuamu amamu. Adikmu datang bawa jimat. Dek, kakak kayak kamu dulu. Gak ngerti apa-apa. Ke gereja setahun 2 kali. Kau pasti kaget kan dengerin kakak-kakakmu ngomong bahasa aneh. Kakak juga dulu gitu dek. Bahasa aneh tuh bahasa Roh Kudus. Bahasa roh.
kakak sama kayak kamu. Kamu pasti capek kan? Doa sehari 3 kali kayak makan. Doa pagi, siang, malam, tambah doling lagi snack. Ya. Loh, Dek, kakak kayak kamu dulu, Dek. Persis, kakak sebelum kesini ke gereja setahun 2 kali, Dek. Paskah Natal. Kesini kakak kayak orang mau mati. Karena makan 3 kali plus snack sekali. Karena adikmu seneng ya, mau gak? Iya. Doa pagi, siang, malam, snack doling. Gimana? Ya kok aku gak kuat. Gak apa-apa, kakak kayak kamu dulu. Kakak semester 3 masih ikut nih, Dek. Harusnya kakak gak ikut. Tapi kakak masih ikut doa siang. Karena kakak merasakan manfaatnya. Betapa itu sangat baik buat hidup kakak. Kakak dulu kayak kamu, gak apa-apa, kamu pasti bisa. Kamu tahu gak, 1 kali kakak ikut doa siang, Dek, begini-begini cerita. Biar adikmu semangat ikut doa siang. Bukan karena kewajiban, gitu loh bro sis. Tapi kamu sendiri harus menang. Biar bener Dek, kakak juga dulu kayak gitu kepaksa. Habisnya gimana ya, masih semester 1-2 sih. Makanya semester 3 kakak sudah ikut doa siang lagi. Loh, kamu mau bawa pesan apa? Yang kalau untuk pesan yang baik aja kamu gak bisa memberikannya, apalagi pesan yang dari roh. Jelas gak? Luar biasa ya Tuhan ya. Dia akan menghilangkan rasa malu karena keremajaanmu. Kamu malu punya orang tua seperti orang tuamu. Kamu malu punya bapak yang tidak bertanggung jawab. Tuhan akan pulihkan itu. Sampai 1 kali kamu kan bisa ngomong seperti mami di depan. Aku bersyukur pernah ngalami hal-hal seperti itu di hidupku. Karena ketika aku tahu ada orang muda yang punya luka seperti aku bisa cerita. Dan menuntunnya, membawanya, mengalami dan memperkenalkan cintanya Tuhan yang tidak terbatas dan yang berlapis-lapis. Mau keturunan 7, 12, 14 keturunan kasih Tuhan berlapis-lapis dan tidak terbatas. Seperti kue lapis. Iya, kamu pernah makan kue lapis gak? Mami itu kalau makan kue lapis yang putih, coklat, atasnya merah, ya kan? Aku gak pernah langsung makan, satu gitu enggak. Gue buka keletakin satu set. Makan lagi set. Sampai kemarin ada hamba Tuhan datang. Kasih kita kue lapis dan bilang, Pak Roni, Bu Meli, ini tanda profetik. Saya kasih roti lapis, ini bukan apa-apa. Karena Tuhan mau bilang bahwa kasihku kepada Roni dan Meli berlapis-lapis. Jadi kalau setiap kali aku mau ingat cintanya Tuhan, aku akan beli itu kue lapis, lalu tak kupas satu makan. Wah, gak habis-habis ya. Iya. Cintanya Tuhan juga kayak gitu ke aku, gak habis-habis. Berkatnya Tuhan kayak gitu ke aku, gak habis-habis. Kasih setianya Tuhan kayak gitu berhabis-habis, gak habis-habis. Karena intimidasi setan tidak pernah habis. Maka kamu perlu kasih setia Tuhan yang tidak habis-habis dan selalu baru setiap pagi. Orang-orang muda, Tuhan akan mengubah aib masa lalu. Dia akan membuatmu berdamai. Kau tidak akan lagi merasa aku begini karena ini, aku begitu karena itu. Stop. Karena kau adalah keturunan yang akan menduduki bangsa-bangsa dan kota-kota sunyi. Ayat selanjutnya yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu, ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kamu bilang, mamaku ditinggalkan bapakku. Ayat ini buat kamu, berarti bapakmu, suami mamamu adalah dia yang menjadikanmu. Dan Tuhan semesta alam namanya. Bener toh kamu punya bapak toh berarti? Kamu punya bapak. Bapakmu yang menciptakanmu. Yang menciptakan alam semesta. Kamu takut kekurangan kalau bapakmu yang punya matahari. Bukan matahari swalayan ya. Matahari ini loh yang hari-hari ini kalah sama angin dan hujan. Tuhanmu yang menciptakan hujan, yang membuat pakaianmu tidak kering kan? Tapi yang membuat petani senang dan kami senang. Karena air kita di tandon berlimpah nak. Kita gak perlu beli air. Beberapa minggu yang lalu sebelum hujan kita beli air. Mahal loh. 1 tangki 400.000 ya papi. Kita beli sampai 4 sampai 6.
supaya kamu bisa mandi, supaya kamu bisa cuci baju. Tapi jangan marah ya, dan jangan kutuki Tuhan kalau pakaianmu bau ya, karena hujan gak kering ya. Setidaknya kamu tetap bisa mandi dan makan. Berdoa, Roh Kudus tolong aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pakaianku tidak akan penguk, tidak akan bau, tidak enak apa. Seandainya tetap hujan, pakaianku akan kering. Karena Roh Kudus akan kirimkan angin khusus di bagian jemuranku itu. Amin. Loh, boleh gak? Ya boleh tuh ya. Terus kalau itu terjadi, kamu perlu kesaksian. Mami, itu sepele. Tidak sepele. Pembawa pesan itu ya, gak perlu nunggu Roh Kudus langsung ngomong sampai kamu punya kesaksian hidup apa? Karena itu yang sudah jadi daging, itu pesan yang kuat. Tinggal kamu sampaikan dong. Saya paling senang karena saya punya banyak sekali story kesaksian hidup. Tinggal Roh Kudus ingetin yang mana dong? Cerita yang ini. Oke, siap bos. Jadi dulu Mami gini guys. Cerita lagi yang ini. Jadi Mami dulu juga pernah gini. Tapi Tuhan, ada Tuhan begini, Tuhan begitu. Itu namanya pembawa pesan. Jelas. Hai keturunan ilahi. Hai yang akan pergi ke bangsa-bangsa. Hai yang akan ke kota-kota sunyi. Yaudah tak ganti. Hai akan ke bangsa-bangsa. Hai akan ke kota-kota sunyi. Biar adil ya kan? Kalian gak boleh lagi ya. Kenapa? Aku nyiapin hati kalian. Bulan November nanti ada penginjil-penginjil dari Filipina. Supaya kalian gak perlu minder-minder 11-12. Gua nih, bentar lagi gua nyusul. Bentar lagi gua. Mana bisa ya Mami? Orang aku aja bapakku gini Mami. Nggak. Tolong habis ini nanti pulang baca satu pasal ini ya. Yesaya 54 ya. Ayat 6, sebab seperti istri yang ditinggalkan. Kasih ayat ini sama mamamu yang ditinggalkan papamu ya di sini ya. Nih, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri pada masa muda akan tetap ditolak, firman Tuhan. Ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Jadi kalau Tuhan manyun sama kamu sama aku, kalau kamu merasa kelihatannya Tuhan gak suka aku deh Mami, kelihatannya Tuhan lagi marah deh Mami sama aku, ya memang ada waktunya Tuhan marah, ya memang karena pasti ada sesuatu yang harus dibereskan di hati kita. Kenapa kok sampai Tuhan marah? Bener gak? Tapi aku suka ayat ini. Tuhan, ketika kau bertobat dan berbalik, dalam murka yang meluap Tuhan marah. Aku telah menyembunyikan wajahku. Doaku gak didengar loh Mami, gak didengar, gak dijawab. Terhadap engkau sesaat lamanya. Sesaat itu lama atau sebentar? Sesaat, sebentar. Bandingannya lihat nih bandingannya. Tetapi dalam kasih setia abadi. Sesaat bandingannya dengan abadi. Abadi itu panjang, lama, apa pendek? Panjang, lama, itu abadi. Aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Berarti kalau Tuhan marah pun itu bentuk kasihnya. Itu bentuk sayangnya. Kalau Tuhan tidak jawab doamu, itu pun bentuk kasihnya. Itu pun bentuk sayangnya. Karena kasihnya itu abadi. Abadi itu sampai kamu dan aku pulang ke rumah Bapa. Itu abadi. Dahsyat ya ayat ini ya. Aku senang banget hari ini dapat ayat ini. Aku aja senang, apalagi kamu ya. Aku tidak tahu ya. Aku pokoknya senang banget deh. Sekarang kau mau pakai alasan apa lagi? Hah?
alasan apa lagi? Kau masih mau kepahitan dan nyalain orang tuamu terus? Sampai kapan? Sedangkan Tuhan sudah bilang kamu akan menduduki bangsa-bangsa. Kamu akan mendiami kota-kota sunyi. Stop, selesai. Sudah selesai. Bahkan Tuhan bilang, aku akan membuatmu melupakan rasa malu keremajaanmu. Aduh, Alkitab tuh detail banget loh. Remaja, jadi waktu kamu dulu dibully sama temenmu, dibully sama ommu, dibully sama tantemu, direndahkan sama keluargamu sendiri, dibandingin sama orang tuamu, kamu gak kayak kakakmu, kamu Tuhan akan mengubahkan rasa malumu. Dia akan menyembuhkan setiap rasa malumu. Jadi kamu bisa berdiri dengan mata memandang ke depan. Bukan tertunduk rasa malu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Jelas. Kamu tidak boleh jadikan alasan keluarga. Ayat ini mementahkan semuanya. Yang ditinggalkan suami. Kau ditinggalkan bapakmu nak. Bagus. Kau sedang menggenapi ayat ini. Karena yang akan ke bangsa-bangsa adalah kalian. Yang akan ke kota-kota sunyi adalah kalian. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Naikin ya kak. Katakan sebab aku ya. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku ngomong. Mulai dari hidupmu, anak-anakmu, cucu-cucumu nanti, mereka akan ke bangsa-bangsa. Mereka akan memberitakan Injil. Mereka akan mendiami kota-kota sunyi. Bangkit orang muda. Bangkit keturunan ilahi. Bangkit. Sebab engkau. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke. Amin Tuhan. Amin. Bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku. Sekali lagi ya, deklarasi yuk. Sebab aku kan mengembang ke kanan kiri. Keturunanku. Yes. Hey. Setan, semua tipu muslihat iblis, semua yang membutakan mata anak-anak ini, dicabut di dalam nama Yesus. Aku hancurkan, aku patahkan semua mentalitas korban di hidup mereka di dalam nama Yesus. Sebab aku kan mengembang. Bangkit, pasukan Tuhan. Orang-orang muda akan menduduki bangsa-bangsa. Suku-suku yang terhilang. Amin. Dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku. Sekarang semuanya minta Roh Kudus hapuskan semua mentalitas korban. Cabut semuanya yang masih tersisa. Sehingga kau tidak akan mengapa Tuhan enggak. Tapi satu kali nanti bahkan kau bisa ganti mengapa dengan terima kasih Tuhan. Buat orang tuaku yang seperti
seperti ini. Karena dengan orang tuaku yang begitu, aku menggenapi janji Tuhan ini. Dengarkan orang-orang muda. Putuskan semua mentalitas korban di hidupmu. Perkatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau beres. Tuhan aku mau perkatakan, aku terima orang tuaku. Aku mengasihi orang tuaku. Karena aku keturunan ilahi. Aku akan pergi ke bangsa-bangsa dan kota-kota yang sunyi. Mari semuanya deklarasi untuk dirimu sendiri. Putuskan semua mentalitas korban. Syekerata bakara nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tipu muslihat iblis, semua intimidasi yang selalu menyeret orang-orang muda ini kembali ke masa lalu muda, yang selalu membawa mata mereka melihat ke masa lalu, di dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasamu iblis. Aku patahkan semua tipu muslihat iblis atas hidup mereka. Tidak berkuasa lagi atas hidup mereka. Mereka lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus menolong mereka, mengampuni orang tua dengan tulus, menerima orang tua mereka, berdamai dengan masa lalu mereka, sebab mata mereka tertuju kepada janji Tuhan. Yesaya 54 tergenapi atas hidup mereka. Yesaya 54 terjadi atas hidup mereka. Yesaya 54 sedang digenapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab engkau kan mengembang keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri, sebab aku kan menambah tekanan. Sambil kalian bisa tanya Roh Kudus, berapa yang harus kalian persembahkan pada siang hari ini? Tanya Roh Kudus, berapa Roh Kudus? Supaya kita panjangkan tenda, panjangkan tali-tali yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Sebab aku kan menambah tekanan keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku, sebab aku kan menambah tekanan keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah kami terima Yesaya 54. Sebab aku kan menambah tekanan keturunanku Tuhan, keturunan kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku. Sekali lagi, sebab aku kan menambah tekanan keturunanku Dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat tiap langkahku, Kau bersamaku
di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran hidupku. Kami deklarasikan Tuhan, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Dengarkan dengan rohmu yang dikatakan firman Tuhan untukmu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roh Bapamu memberi kesaksian bahwa kamu anaknya dan kamu dipimpin oleh rohnya. Aku memberkatimu dengan roh yang menjadikan kamu anak Allah dan cara berpikir sebagai anak Allah. Aku memberkatimu untuk menghadapi masalah dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikanmu anugerah untuk menyelesaikan dan menang atas setiap permasalahanmu. Aku memberkatimu dengan identitas yang tertanam di hatimu sebagai anak kesayangan Allah, dicintai dan aman, memanggil Dia Aba, ya Bapa. Aku memberkatimu dengan roh anak Allah yang membebaskanmu dari rasa takut, karena kamu tahu bahwa Bapamu bersamamu. Aku memberkatimu dengan jaminan yang kokoh bahwa Bapamu memiliki masa depan dan harapan untukmu. Dia telah menulis hari-harimu dengan cinta dalam rencananya. Aku memberkatimu agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan yang mendalam, bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapamu memiliki semua sumber di alam semesta untuk memenuhi kebutuhanmu. Dengarkan lagi dengan rohmu firman Tuhan untukmu. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Aku memberkatimu dengan telinga yang mendengar kesaksian dari roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Aku memberkatimu untuk menikmati ketaatan dalam takut akan Tuhan. Aku memberkatimu dengan roh Allah yang merasa nyaman dalam dirimu, sehingga kamu tidak hanya menilai dengan apa yang kelihatan oleh mata, ataupun ditipu oleh penampilan. Aku memberkatimu dengan mata yang melihat dan telinga yang mendengar sesuai pimpinan Roh Kudus. Aku memberkatimu untuk dipimpin sepenuhnya oleh roh kebenaran, sehingga dapat membedakan roh dan melihat seperti Tuhan melihat di alam roh. Dengarkan lagi dengan rohmu firman Tuhan untukmu. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Aku memberkatimu dengan pengetahuan yang mendalam bahwa kamu bersama dengan Yesus, kakak sulungmu, adalah pewaris dari semua kekayaan Bapamu. Aku memberkatimu dengan keyakinan yang kuat bahwa kamu memiliki semua kekayaan Bapamu, dan kamu tidak kekurangan sesuatu pun yang kamu perlukan, secara emosional, fisik,
praktis, mental, dan rohani. Aku memberkatimu dengan persekutuan dalam penderitaan Yesus, sehingga kamu diberkati untuk mendapat bagian dalam kemuliaannya. Aku memberkatimu dengan pengenalan akan kemuliaan yang kamu miliki, dan meyakini betapa berharganya dirimu. Dengarkan lagi dengan rohmu firman Tuhan untukmu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Aku memberkatimu dengan pemahaman yang jelas bahwa jalan-jalannya berbeda dengan jalan-jalan kita, dan Dia menginginkan untuk kamu mengikuti jalannya untuk kebaikanmu dan untuk kemuliaannya. Aku memberkatimu dengan pengejaran untuk melihat kemuliaan yang Dia sedang singkapkan. Aku memberkatimu dengan telinga yang dipertajam setiap hari, lidah seorang murid yang dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Aku memberkatimu dengan keindahan, kepuasan, dan kepenuhan dari Bapamu untuk membangunkanmu pagi demi pagi, membuka telingamu untuk diajar dengan Dia. Aku memberkatimu dengan hati yang dipersembahkan kepadanya, hati yang tidak memberontak atau menyimpang dari kehendaknya hari demi hari. Aku memberkatimu dengan rasa lapar akan kemuliaannya setiap hari, ketika engkau mencari Dia dalam firman-Nya dan memperhatikan dan mendengarkan nasihat dan nikmat-Nya setiap hari. Aku memberkatimu agar kemuliaan-Nya dinyatakan dengan berlimpah kepadamu. Aku memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus, dan pergi keluar dari tempat ini, pulang ke rumahmu masing-masing, ke tempat di mana engkau ada, di asrama, di kampus, di sekolah, di gereja, di jalan, di rumah sakit, di pasar, dimanapun Tuhan membawamu pergi, mempertemukanmu dengan orang-orang damai. Biar engkau membawakan pesan Tuhan untuk setiap mereka yang dari hati Tuhan kau sampaikan dengan hati yang sederhana, hati ketaatan. Dan kau akan melihat bahwa kematian diubah jadi kehidupan, sakit diubah jadi kesembuhan, setiap keputusasaan jadi pengharapan. Kau akan melihat kemiskinan diubah jadi kemakmuran. Kau akan melihat kota-kota sunyi didiami, dan kau akan melihat bangsa-bangsa datang dan sujud kepada Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Otoritas diberikan kepadamu, karena itu pergi, tumpangkan tangan pada orang sakit, beritakan kabar baik pada mereka yang dalam persoalan dan penderitaan, sebab ada kuasa dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang. Untuk yang Holy Ground ya, besok pemerintahan nggak sih? Iya, sebentar ya. Roh gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang, gelombang lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat berhembuslah, berhembus Rohku, berhembuslah, berhembuslah, berhembus Rohku, berhembuslah, berhembuslah, Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak yang Holy Ground, coba sebentar ke sini, briefing 10 menit aja. Oke, thank you. Yuk, mari kakak. Jadi besok Sabtu tuh berarti kita komunitas, ya. Minta tolong langsung di eksekusi. Besok Senin langsung